Assalamualaikum sahabat Surau Channel yang dirahmati oleh Allah. Setiap tahun, jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia berkumpul di satu titik, melakukan serangkaian ritual agung yang disebut ibadah haji, tawaf mengelilingi Ka'bah, sa'i antara Safa dan Marwah, menyembelih kurban, dan meminum air Zam-Zam yang tak pernah kering. Pernahkah kita bertanya, dari mana semua ini berasal? Ini bukan sekedar ritual. Ini adalah jejak langkah, gema dari sebuah kisah luar biasa tentang cinta, kepatuhan, dan pengorbanan yang melampaui batas akal manusia. Ini adalah kisah sebuah keluarga kecil yang ditinggalkan di lembah paling tandus di muka bumi. Kisah seorang ayah yang diuji dengan perintah terberat. Kisah seorang ibu yang imannya tak tergoyahkan. Dan kisah seorang anak yang pasrah dalam ketaatan. Selama 1 jam ke depan, mari kita selami samudra hikmah dari kisah keluarga pilihan Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam, sang Khalilullah, kekasih Allah, istrinya yang sabar, Siti Hajar, dan putra mereka yang taat, Nabi Ismail alaihissalam. Kisah yang menjadi pondasi dari begitu banyak syariat agung dalam Islam. Mari kita mulai. Kisah kita dimulai dari penantian panjang. Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang Rasul Ulul Azmi, bersama istrinya yang mulia, Siti Sarah, telah melewati puluhan tahun dalam pernikahan tanpa dikaruniai seorang anak. Namun, doa tak pernah putus dari lisan sang Khalilullah. Ia memohon kepada Robnya, Rabbi habli minashulihin, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang saleh. Quran Surat As-Saffat ayat 100. Melihat kesedihan dan kerinduan di wajah suaminya, Siti Sarah menunjukkan kebesaran hatinya. Ia yang juga merindukan tawa seorang anak, dengan ikhlas menyarankan suaminya untuk menikahi dayangnya yang berasal dari Mesir, seorang wanita syalihah bernama Hajar. Dari pernikahan inilah, Allah menjawab doa yang telah dipanjatkan selama puluhan tahun. Lahirlah seorang putra yang telah lama dinanti, yang diberi nama Ismail. Cahaya kebahagiaan memenuhi rumah tangga Nabi Ibrahim. Tawa seorang bayi akhirnya terdengar, mengobati kerinduan yang begitu dalam. Namun, kebahagiaan ini adalah awal dari sebuah ujian keimanan yang jauh lebih besar. Allah, dengan segala kebijaksanaannya, memiliki rencana agung untuk keluarga ini. Tak lama setelah kebahagiaan itu datang, turunlah perintah dari Allah yang sungguh menguji hati. Nabi Ibrahim diperintahkan untuk membawa Hajar dan putranya yang masih menyusu, Ismail, ke sebuah perjalanan jauh. Bukan ke negeri yang subur, melainkan ke sebuah lembah yang tandus, kering, tak berpenghuni, dan tak ada tanda-tanda kehidupan, lembah Bakah, yang kelak kita kenal sebagai Mekah. Bayangkan perjalanan itu, melintasi padang pasir yang kejam, di bawah terik matahari yang membakar. Setibanya di sana, di antara bukit-bukit batu yang gersang, Nabi Ibrahim menurunkan Hajar dan Ismail. Ia meletakkan sebuah kantung berisi kurma dan sebuah geribah berisi air. Lalu, tanpa sepatah kata pun, ia berbalik dan mulai melangkah pergi. Siti Hajar, dengan hati yang mulai cemas, memegang ujung jubah suaminya dan bertanya, "Wahai Ibrahim, hendak kemana engkau pergi? Apakah engkau akan meninggalkan kami di lembah yang tidak ada seorang manusia? Dan tidak ada sesuatu pun ini?" Nabi Ibrahim tidak menoleh. Hatinya hancur. Namun ini adalah perintah dari Robnya. Hajar bertanya lagi. Dan lagi tak kunjung mendapat jawaban. Hingga akhirnya Siti Hajar, dengan kecerdasan imannya, bertanya sebuah pertanyaan kunci yang mengubah segalanya. "Apakah Allah yang memerintahkanmu melakukan ini?" Nabi Ibrahim dengan suara berat akhirnya menjawab singkat, "Ya." Mendengar jawaban itu, seketika seluruh kecemasan di hati Siti Hajar sirna, tergantikan oleh keyakinan yang kokoh. Ia melepaskan genggamannya dan berkata dengan penuh tawakal, "Jika demikian, maka Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami." Subhanallah. Kalimat ini adalah puncak dari kepasrahan seorang hamba. Di titik terendah dalam logika manusia, imannya mencapai puncak tertinggi. Setelah berjalan cukup jauh hingga tak terlihat lagi oleh Hajar, Nabi Ibrahim berhenti, menghadap ke arah lembah itu, dan memanjatkan salah satu doa terindah yang diabadikan dalam Al-Quran. "Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan salat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur." Quran Surat Ibrahim ayat 37. Hari-hari berlalu, bekal kurma habis, air di geribah pun tandas. Air susu Siti Hajar mulai mengering. Tangisan sang bayi, Ismail, mulai terdengar memilukan. Ia menangis karena kehausan yang amat sangat,
Kakinya yang kecil menghentak-hentak tanah. Hati ibu mana yang sanggup melihatnya? Didorong oleh cinta dan kepanikan, Siti Hajar tidak mau menyerah. Ia meletakkan Ismail dan berlari ke bukit terdekat, Bukit Safa. Ia naik ke puncaknya, memandang ke segala penjuru, berharap melihat kafilah atau sumber air. Nihil, ia kemudian turun dan berlari menuju bukit di seberangnya. Bukit Marwah. Di lembah antara dua bukit itu, ia berlari lebih kencang. Setibanya di Marwah, ia lakukan hal yang sama. Kosong. Tak ada apa-apa selain keheningan gurun yang mencekam. 1 kali, 2 kali, 3 kali, hingga 7 kali bolak-balik antara Safa dan Marwah, ia terus berlari. Inilah ikhtiar maksimal seorang hamba. Ia tidak hanya duduk pasrah, ia bergerak. Ia berusaha sekuat tenaga, sementara hatinya tetap bergantung hanya kepada Allah. Perjuangan inilah yang kini diabadikan menjadi salah satu rukun haji dan umrah, yaitu sa'i. Setiap langkah jamaah haji saat sa'i adalah pengingat akan perjuangan dan harapan seorang ibu yang luar biasa. Setelah 7 kali perjalanan yang menguras tenaga, saat berada di puncak Marwah, Siti Hajar mendengar suara aneh. Ia berkata pada dirinya sendiri, "Diam." Lalu ia berusaha mendengarkan lebih saksama. Suara itu terdengar lagi. Ia bergegas kembali ke tempat Ismail. Dan di sanalah keajaiban terjadi. Di sisi putranya, ia melihat sosok malaikat Jibril alaihissalam dengan ujung sayapnya atau tumitnya. Dalam riwayat lain, Jibril menghentak tanah tepat di dekat kaki Ismail. Melihat air yang melimpah itu, karena khawatir air akan habis terserap pasir, Siti Hajar dengan sigap membuat bendungan kecil di sekelilingnya sambil berseru, "Zam, Zam!" Yang artinya berkumpullah, berkumpullah. Air itu pun berkumpul dan menjadi sumur. Itulah dia, sumur Zam-Zam. Air penuh berkah yang tak pernah kering ribuan tahun lamanya. Menjadi sumber kehidupan di lembah tandus itu. Kehadiran air mengundang burung-burung berdatangan. Ini menjadi penanda bagi kabilah Jurhum yang kebetulan melintas. Mereka meminta izin kepada Hajar untuk tinggal dan menetap di sana. Hajar mengizinkan, dengan syarat bahwa air tetap menjadi miliknya. Lembah yang tadinya mati, kini mulai hidup. Ismail pun tumbuh besar di tengah-tengah masyarakat Arab Jurhum, belajar bahasa dan budaya mereka. Waktu berlalu, Ismail tumbuh menjadi seorang pemuda yang tampan, kuat dan soleh. Nabi Ibrahim secara berkala datang dari Palestina untuk menjenguk keluarga tercintanya. Kebahagiaan melihat putranya tumbuh besar adalah anugerah yang tak ternilai. Namun, ujian dari Allah belum berakhir. Justru, ujian puncaknya akan segera tiba. Ketika rasa cinta seorang ayah kepada anaknya sedang berada di puncaknya, Allah ingin menguji, siapakah yang lebih dicintai oleh Halilullah, putranya, atau Robnya. Melalui sebuah mimpi yang benar, dan mimpi para nabi adalah wahyu. Nabi Ibrahim melihat dirinya menyembelih putra kesayangannya, Ismail. Mimpi itu datang berulang kali, menegaskan bahwa ini adalah perintah, bukan sekadar bunga tidur. Dengan hati yang berat namun penuh kepatuhan, Nabi Ibrahim menghampiri putranya. Ia tidak memerintah secara otoriter. Ia membuka dialog, sebuah pelajaran penting yang luar biasa. Ia berkata, maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Quran Surat As-Saffat ayat 102. Lihatlah keindahan dialog ini. Seorang ayah meminta pendapat anaknya untuk sebuah perintah penyembelihan dirinya sendiri. Dan dengarkanlah jawaban sang anak, buah dari didikan iman yang kokoh. Ismail, tanpa ragu, tanpa takut, menjawab dengan kepasrahan yang sama seperti ibunya di masa lalu. Dia Ismail menjawab, "Wahai ayah, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah, engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Quran Surat As-Saffat ayat 102. Allahu Akbar. Ayah dan anak, keduanya lulus dalam ujian cinta dan kepatuhan. Mereka berjalan menuju tempat penyembelihan. Di tengah jalan, iblis laknatullah mencoba menggagalkan misi agung ini. Ia menggoda Ibrahim, mengingatkannya tentang kasih sayang pada anak. Ibrahim mengusirnya dengan melempar batu. Ia menggoda Hajar, sia-sia. Ia menggoda Ismail, mengingatkannya tentang masa muda dan sakitnya sembelihan. Ismail pun mengusirnya dengan lemparan batu. Ritual melempar batu inilah yang diabadikan sebagai ritual lempar jumrah dalam ibadah haji. Tibalah di saat paling krusial, saat di mana langit dan bumi menahan napas. Nabi Ibrahim merebahkan wajah putranya di atas tanah. Pisau yang paling tajam telah ia siapkan. Ia memejamkan mata, memantapkan hati. Ismail pun pasrah sepenuhnya.
Maka ketika keduanya telah berserah diri, dan dia Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah. Quran Surat As-Saffat ayat 103. Saat pisau itu nyaris digerakkan, saat kepasrahan keduanya telah mencapai titik sempurna, terdengarlah seruan dari langit. Lalu kami panggil dia, "Wahai Ibrahim, sungguh, engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata." Quran Surat As-Saffat ayat 104-106. Seketika, dengan kuasa Allah, Ismail digantikan oleh seekor domba kibasi yang besar dan gemuk. Perintah itu bukanlah untuk membunuh Ismail, tapi untuk membunuh rasa kepemilikan dan cinta berlebih pada dunia di dalam hati Ibrahim. Ujian telah selesai. Keduanya lulus dengan predikat tertinggi. Peristiwa inilah yang menjadi dasar dari syariat kurban yang kita laksanakan setiap hari raya Idul Adha. Setiap hewan yang kita sembelih adalah simbol dari pengorbanan kita. Pengingat akan totalitas kepatuhan keluarga Ibrahim, tugas agung keluarga ini belum selesai. Setelah melewati serangkaian ujian berat, Allah memberikan mereka sebuah tugas mulia: membangun kembali fondasi rumah ibadah pertama di muka bumi, Baitullah atau Ka'bah. Dan ingatlah, ketika Ibrahim meninggikan membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail. Quran Surat Al-Baqarah ayat 127. Bayangkan pemandangan yang indah ini. Ayah dan anak, bahu-membahu, mengangkat batu, menyusunnya satu persatu untuk mendirikan rumah Allah. Tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi ujian berat. Yang ada hanyalah kerjasama yang penuh cinta dan ibadah. Ismail mengoperkan bebatuan, dan Ibrahim, sang arsitek ilahi, menyusunnya. Ketika bangunan semakin tinggi, Ibrahim berdiri di atas sebuah batu pijakan yang bekas telapak kakinya terabadikan hingga hari ini, dan kita kenal sebagai Maqam Ibrahim. Setelah bangunan suci itu berdiri, keduanya tidak berbangga diri. Mereka justru menunduk, berdoa dengan penuh kerendahan hati. Sebuah doa yang menjadi warisan bagi kita semua. Ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau, dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadat haji kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha penerima taubat, lagi maha penyayang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 127-128. Dari keturunan inilah, dari doa inilah, kelak lahir penutup para nabi, Nabi Muhammad SAW. Sahabat Surau Channel, kisah keluarga Nabi Ibrahim bukanlah sekadar cerita pengantar tidur. Ia adalah detak jantung dari agama kita. Setiap tetes air Zam-Zam yang kita minum adalah pengingat akan tawakal Siti Hajar. Setiap langkah kita saat sa'i adalah gema dari perjuangan seorang ibu yang tak kenal lelah. Setiap hewan yang kita kurbankan adalah cermin dari kepatuhan total Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dan setiap kali kita menghadap kiblat untuk sholat, kita menghadap ke rumah yang mereka berdua bangun dengan cinta dan doa. Kisah ini mengajarkan kita bahwa di balik setiap kesulitan, ada kemudahan. Di balik setiap ujian, ada anugerah. Dan di puncak kepasrahan kepada Allah, ada keajaiban dan kemenangan. Semoga kita semua bisa meneladani iman, kesabaran, dan pengorbanan dari keluarga mulia ini. Dan semoga Allah mampukan kita untuk menjadi tamunya di Baitullah, menapaki kembali jejak-jejak suci mereka. Terima kasih telah menyimak. Jika Anda mendapatkan manfaat dari video ini, jangan lupa untuk membagikannya agar lebih banyak orang yang dapat mengambil hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.